Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jawabnya masih lemes nih ya. Puasa harus semangat ya. Oke, ada salam, ada kampak jawab salam harus kompak. Yang jawab salam insya Allah didoakan, amin. Yang belum pergi haji biar supaya pergi haji. Yang sudah pergi haji balik lagi. Yang banyak utang semoga mudah-mudahan terbayar. Yang amin kenceng banyak utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bislahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha amma ba'd. Hadirin hadirat, shaimin shaimat, jamaah salat zuhur masjid Siti ya. Oh Nur Siti, saya salah ingat karena tadi sebentar aja ngelihatnya itu Pak Sony ya. Jadi Nur Siti PTCM NP ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas yaitu tentang indahnya iman. Ternyata kalau kita senantiasa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, kita punya uang, tidak punya uang itu nikmat rasanya kalau iman kita semakin meningkat. Karena iman itu diilustrasikan juga seperti kita ada di lautan. Bu, pernah ke laut nggak? Pak, pernah ke laut nggak? Coba kalau kita lihat di lautan itu ada sesuatu yang menarik yang perlu kita cerna. Air laut rasanya apa? Oh, asin, nggak ada air laut yang tawar ya, jarang. Bahkan hampir ditemukan tidak ada. Air laut asin. Coba kita renungkan, ikannya asin nggak? Itu ada hal yang menarik. Ikan tidak asin, tapi air laut asin. Simbolnya apa? Ini simbol keimanan. Simbol ilustrasi buat kita saat kita bekerja. Kalau iman kita kuat, iman kita kokoh, kita tidak akan berpengaruh terhadap lingkungan kita. Seperti halnya ikan, walaupun sekitarnya adalah asin, dia tetap tidak asin. Ini tauhid, ini keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya di PTCM NP ini banyak kawan-kawan yang tidak benar, korupsi dan seterusnya. Walaupun banyak korupsi, karena kita ada keimanan dipantau oleh Allah, insya Allah kita tidak akan berpengaruh. Justru kita yang mempengaruhi mereka menjadi yang terbaik. Kalau bapak-bapak disuruh pilih, kira-kira pilihnya apa nih? Telur, apakah wortel atau biji kopi? Kira-kira milihnya yang mana? Wortel, ada yang milih wortel. Ada lagi milih apa? Telur, ada yang milih telur? Ada yang milih biji kopi, ada? Nah, yang memilih tadi wortel siapa tadi wortel? Apa sebabnya Pak memilih wortel? Buat sayuran. Banyak sayuran sekarang lagi Ramadan ya. Pastel campurannya wortel, risol, wortel, semua wortel juga. Nah, walaupun memang perlu kita lihat, wortel ini simbolnya memang sehat untuk kesehatan, terutama organ mata. Makanya dokter-dokter menyarankan agar mata kita sehat, tidak minus, sangat dianjurkan banyak makan wortel. Karena kenapa? Survei para dokter di dunia telah melakukan survei, memang benar. Karena wortel adalah makanan favorit kelinci, betul atau tidak? Itu makanan favorit kelinci itu wortel.
Coba dicek, ada nggak sampai detik ini kelinci pakai kacamata? Itu kehebatannya itu. Jadi karena wortel itu baik, tidak pakai kacamata, kecuali kelinci yang pakai animasi pakai kacamata. Ini yang perlu kita lihat. Nah, ada yang memilih wortel, ada yang memilih telur, ada yang memilih biji kopi. Kira-kira yang paling bagus yang mana nih, Pak? Memilih biji kopi. Apa sebabnya? Kalau wortel, kalau telur, kalau biji kopi kita taruh di tempat, air dicampur, kemudian di bawahnya ada api, direbus sampai setengah jam, 1 jam, bahkan lebih. Kira-kira kalau wortel gimana kira-kira? Awalnya keras jadi lembek. Bahkan bahasa Bekasinya tuh benyek. Benyek ya kan, lodoh apa tuh. Nah, ada juga kita bisa lihat simbolnya. Simbolnya awalnya keras tapi semangatnya tidak keras, menjadi lemas. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala jangan seperti wortel. Awalnya imannya kuat, amannya meningkat, tapi setelah ada tantangan ujian dari Allah jadi melemas. Jadi lemah imannya, simbolnya seperti wortel. Kalau telur gimana simbolnya telur? Awalnya dia lembut. Awalnya dia cair. Tapi ketika dipanaskan berjam-jam gimana kira-kira? Menjadi keras. Boleh jadi hati kita yang awalnya lembut menjadi keras dengan simbol telur. Apa simbol hati kita yang keras? Kita tidak akan mau menerima apapun orang ucapkan, apalagi yang lebih muda, nggak mau kita. Karyawan yang baru nggak mau. Siapa dulu jam terbangnya, pengalamannya, dan lain sebagainya. Tapi orang yang tawadu, tahu tawadu itu artinya apa? Tawadu, rendah hati, nggak sombong. Dia tidak akan menganggap bahwa orang lain jabatannya lebih hina dari dia. Dia tidak mau mendengarkan pendapatnya siapapun, sama bagi dia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mulia adalah siapa? Karena ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah karena ketakwaan. Yang ketiga, kata bapak-bapak tadi, yang terbaik adalah biji kopi. Coba biji kopi luar biasa, udah dibakar. Habis dibakar diapain? Dihancurkan, dipukul. Itulah simbol keimanan kita kepada Allah. Boleh jadi banyak ujian, cobaan, musibah. Ada yang istrinya baru meninggal, ada yang saudaranya baru meninggal, ada yang suaminya baru meninggal, ada yang anaknya baru meninggal, ada yang boleh jadi keluarganya yang dicintai meninggal. Boleh jadi kita punya harta hilang, dirampok orang, diambil oleh orang lain dan sebagainya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita termasuk orang yang sabar? Simbol biji kopi, walaupun dibakar, walaupun dihancurkan, ternyata ketika ditaruh di wadah, di tempat air, dipanaskan, luar biasa, mengeluarkan aroma. Semakin panas, semakin aromanya semakin wangi. Ini bukan bikin bapak-bapak ngiler ini. Oh, ini puasa-puasa ngomong makanan. Ini kita simbolnya adalah masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tadi diuji oleh Allah, kita kuat luar biasa, kita memberikan manfaat terhadap orang lain. Karena iman itu kan menurut Ibnu Rus dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid ditegaskan, iman itu ada tingkatannya, yaitu yang perlu dicermati bil qalbi, bil lisan, bil jawari. Apa yang dimaksud dengan bil qalbi? Dengan hati kita yakini bahwa Allah lah Tuhan. Tidak ada Tuhan yang kita sembah melainkan Allah. Nabi Muhammad yang terakhir, Nabi yang terakhir siapa?
Nabi Muhammad la nabiyya ba'da, tidak ada nabi selain Nabi Muhammad. Ini sudah pasti. Iman yang perlu kita lihat termasuk saat kita mendapatkan rezeki oleh Allah, kita yakini bukan karena hasil kerja keras kita. Memang betul hasil kerja keras kita, tapi yang perlu kita imani, yakini itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil lisan, jangan lupa dalam hati kita lumuri dengan zikrullah. Karena iman ini, kalau istilah bangunan Nur City ini, CMNP ini, kira-kira iman itu simbolnya seperti apa hadirin hadirat? Apa kira-kira iman? Pondasikah, bangunan apa, genteng atau tiang? Apa kira-kira iman? Iman itu pondasi. Semakin kokoh, semakin baik pondasi bangunan masjid, semakin bagus hotel pondasinya, semakin bagus rumah pondasinya, semakin kokoh bangunan itu. Itulah al-iman. Tapi lagi-lagi Rasulullah menyatakan al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu fluktuatif. Apa ciri-ciri iman kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang? Ibu-ibu biasanya kalau kajian pakai jilbab, ikut pengajian pakai jilbab, di rumah, di pasar, ini kategori fluktuatif. Tapi di sini alhamdulillah pakai jilbab semuanya, pakai mukena semuanya. Ini kesentuhan iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat atasan, bawahan. Apalagi saat kita berpuasa, itu luar biasa itu. Yang diseru adalah bukan Islam, adalah iman. Apa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang diseru adalah keimanan. Indahnya iman kalau kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu luar biasa sekali. Iman karena letaknya di hati, kita akan lebih cenderung happiness, bahagia. Kita akan lebih cenderung ikhlas. Kita akan lebih cenderung ridho. Oleh karenanya menurut Saleh Al-Munajjid dalam kitabnya Silsilah fi A'malil Qulub, beliau menyatakan iman itu ada dua sebetulnya pada intinya. Dalam keimanan itu ada simbol kesabaran, ada simbol syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, simbol sabar. Kita bisa melihat ini sahabat Rasulullah bisa dijamin oleh Allah masuk surga. Apa simbolnya? Karena menjaga keimanan, berjihad di jalan Allah yang sangat luar biasa sekali. Sama seperti kita puasa, yang diseru iman, yang diseru adalah beriman. Sebagaimana sabda Rasul dalam hadis riwayat Bukhari pun, yang diseru adalah iman. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang diseru adalah keimanan. Kalau udah ada iman maka mudah kita. Imanan wahtisaban, karena iman dan ikhlas, mudah untuk ikhlas. Sekarang saya tanya hadirin hadirat, bapak-bapak kalau kerja ikhlas sama kerja tidak ikhlas, ngedumel, kira-kira beda nggak saat mengerjakan proyek? Pak, beda nggak? Hasilnya gimana? Bagusan mana? Yang ikhlas apa yang ngedumel? Yang ikhlas. Orang yang beribadah kepada Allah juga sama, karena iman dia ikhlas, mudah, dia gampang. Ketika bapak-bapak halnya bekerja, ibu-ibu bekerja, kalau dengan ikhlas itu kerjanya maksimal, bukan hanya prestasi gaji yang didapatkan, tetapi apa? Bonus dari Allah, yaitu berupa pahala karena keikhlasan. Innamal a'malu binniyat. Semua tergantung, urusan kita itu tergantung niat kita semuanya. Kalau bapak-bapak niatkan bekerja karena ibadah, itu akan menilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Untuk menafkahi anak kita, istri kita, atau ibu-ibunya menafkahi warganya semuanya.
Tapi sebaliknya, kalau tidak diniatkan ibadah, ya kita cuma dapat gajian saja. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, maka tidak hanya kita dapat gajian, kerja kita maksimal karena ikhlas profesional. Boleh jadi karir kita meningkat, kerjanya maksimal, kreatif dan inovatif. Karena kenapa? Kerjanya ikhlas, sehingga dia enjoy, happiness, bahagia. Itu indahnya orang yang beriman kepada Allah. Dia mudah untuk melaksanakan perintah Allah. Saat dia taraweh, walaupun berat taraweh ini kita laksanakan, tapi karena mengerjakan dengan iman, dengan ikhlas, dengan happiness, bahagia, baru Allahu Akbar, wah udah selesai ya, udah witir, nggak terasa. Itu karena kenapa? Kita enjoy. Coba sekali-sekali kita lepas, kita nikmati, hadapi, hayati dan nikmati, atau H2M. Maka nikmat kita saat beribadah, saat sholat, saat puasa. Coba kalau kita mengedumel, puasa dari fajar sampai maghrib itu terasa berat kalau tidak dengan keimanan, tidak lapang dada, masih sempit hati kita. Demikian halnya saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi jabatan bapak dicopot dari jabatannya, atau gajinya nggak naik-naik. Kalau kita tidak menerima, boleh jadi kita akan bermasalah. Saat bapak-bapak bisnis nggak laku orderan, jualan yang nggak laku, apa yang terjadi? Terbersit bisikan-bisikan, datangi dukun, dan datangi yang kubur, apa yang subur namanya. Ketik rek spasi, Pak Sony udah kerja misalkan sambil bekerja bisnis air, dibilang apa? Pak Sony ketik rek spasi Selasa itu nggak cocok kerja di air lah, udah bisnis bangkrut ya. Karena percaya sama dukun. Naudzubillah. Inilah yang membatalkan keimanan kita. Di antara tadi syirku billah. Makanya dikategorikan la tusyrik billah, jangan kita menyekutukan Allah. Simbolnya adalah iman. Kalau kita iman kepada Allah, kita mudah ikhlas, nerima, bersyukur, ridho. Ridho itu ada 3. Ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu kita cari. Yang kedua apa? Ridho orang tua. Kalau kita ingin mendapatkan surga, dijelaskan oleh Rasulullah, surga di bawah telapak kaki ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Ini simbol kalau kita beriman kepada Allah. Tadi bukan hanya dengan lisan kita mengucapkan bersyukur kepada Allah, dalam hati kita yakini dapat rezeki. Hampir sama, orang yang beriman mudah bersyukur. Tidak hanya bil qalbi, yakin dalam hati, tidak hanya mudah lisan alhamdulillah. Coba Rasulullah, orang yang dijamin oleh Allah luar biasa akhlaknya, keimanannya yang luar biasa, tapi Nabi senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi senantiasa beribadah, sampai-sampai kakinya bengkak-bengkak, kakinya mulai pecah-pecah. Ditanya oleh anaknya, "Ya Rasul, bukankah engkau hamba Allah yang luar biasa, kenapa engkau masih beribadah?" Apa jawaban Nabi dalam sabda Rasul? Dinyatakan, "Apalah aku na'addan syakuro, apakah tidak boleh saya termasuk hamba Allah yang bersyukur?" Makanya Nabi senantiasa mengajarkan kepada kita, kalau mendapatkan nikmat bersyukur, minimal alhamdulillah. Coba setelah kita baca makan, doa makan, ada ucapannya kan? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Setelah kita buang hajat, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah illadzi adhaba. Nikmat rasanya bersyukur. Makanya Rasulullah menyatakan, hendaknya saat ada orang yang berbuat amal kebajikan kepada kita, maka hendaknya kita minimal mengucapkan terima kasih kepada yang membantu kita. Apa sebabnya? Rasulullah menjelaskan, kalau kita tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada orang yang baik kepada kita, orang yang membantu kita, maka boleh jadi kita tidak pernah mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Barang siapa yang tidak pernah berterima kasih kepada yang sedikit, dia pasti akan mengucapkan terima kasih kepada yang banyak. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang gak pernah mengucapkan terima kasih kepada manusia, kepada atasannya, kepada temannya, handai taulannya, saudaranya yang telah membantu dia, lam yaskurillah, pasti dia tidak pernah mengucapkan ucapan alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita berpuasa bukan hanya bertakwa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tujuannya apa kita berpuasa? Memang dijelaskan di dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 183. La'allakum tattaqun. Tapi ada tujuan yang lain yang Allah ingin tegaskan. Kita berpuasa tidak hanya diseru tentang keimanan, agar kita bersyukur kepada Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu surah Al-Baqarah ayat 185 yang Allah tegaskan kita supaya bersyukur. Indahnya keimanan kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, dia seperti ikan, simbolnya kita ulang kembali. Ikan, dia tidak akan terpengaruh oleh yang lainnya, justru dia mempengaruhi. Seperti halnya kopi, dia semakin dihancurkan, semakin dibakar, bukan semakin jauh kepada Allah, tapi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi di sisi manusia itu kecil, di sisi manusia itu jelek, di sisi kita jelek, tetapi sebetulnya baik untuk kita. Ada kisah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tukang tape. Tukang tape biasanya dia rajin sholat. Setelah sholat subuh dia bawa itu tapenya. Tapenya itu dibawa dengan pikulan, pakai pikulan depan dan belakang. Biasanya kalau dia ingin ke pasar harus melewati sungai, harus melewati sawah. Entah bagaimana tiba-tiba hari itu Alkisah tukang tape seperti biasa sebetulnya. Setelah sholat subuh dia bawa tapenya ingin ke pasar, rencananya mau naik mobil, tapi tidak jadi rencananya mau naik mobil. Apa sebabnya? Rupanya pikulannya patah. Ketika pikulannya patah, tape yang ada di depan terjebur ke sungai bersama dengan sungai dan mengalir, tidak bisa diambil tuh tape yang ingin dijualnya. Tape yang di belakangnya tercebur juga ke sawah yang masih banyak lumpurnya sehingga sulit untuk dijual lagi. Kira-kira kalau bapak-bapak posisinya seperti tukang tape, apa yang bapak rasakan, ibu-ibu rasakan? Hah? Pasti kecewa apa kecoa itu? Pasti kecewa. Kita akan berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, ini tape modal saya satu-satunya ya Allah untuk menghidupi kehidupan keluarga saya. Tapi kenapa Engkau ya Allah matikan penghidupan saya ya Allah? Pasti kita akan berburuk sangka. Sampai itu tukang tape pulang ke rumah, sampai 3 jam masih mengeluh kepada Allah, masih marah menyalahkan Allah. Padahal Allah telah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi menurut kita jelek, di sisi Allah baik. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita enggak tahu, Allah yang Maha mengetahui ada apa hikmahnya dari balik patahnya pikulan itu. Rupanya dia pulang masih berkeluh kesah, bilang ke istrinya, maafin ayah, hari ini tidak bisa mencukupi untuk kita makan. Nak, maafkan ayah. Tapi 3 jam berikutnya ada kabar berita, mobil yang biasa dia tumpangi, losbak, tahu losbak Pak ya? Yang ada bak itu biasa tukang
dia naik buat ke pasar, itu entah bagaimana tiba-tiba kecelakaan, tertabrak. Hampir semua penumpang luka-luka parah dan banyak juga yang meninggal dunia. Sampai supirnya pun meninggal dunia. Coba bayangkan, bapak-bapak yang tadi andai sebagai tukang tape, awalnya kesel, awalnya berburuk sangka kepada Allah, lihat informasi mobil yang dia tumpangi itu hampir semua meninggal dunia, cuma dia yang tidak naik. Kira-kira gimana perasaan bapak-bapak? Oh, perasaannya gimana? Umpama seperti itu, gimana kira-kira Pak Sony? Hah? Itu ucapkan alhamdulillah, untung itu patah. Sama ada beberapa penumpang yang naik pesawat yang semestinya dia meninggal, dia nggak jadi karena kenapa? Tiketnya tadi mungkin boleh jadi bermasalah, kan Allah berikan jalan yang luar biasa. Apa amalannya? Diantaranya karena kita sedekah, iman kepada Allah. Yang boleh jadi kita harus ingatkan, kita bisa belajar min al-asra mubazzaruna bil jannah. Di antaranya para sahabat Rasulullah yang muhajirin dan ansar, di antaranya ini 10 sahabat yang imannya luar biasa. Di antaranya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang tidak percaya peristiwa Isra Mi'raj, tapi Abu Bakar mempercayainya pakai logika manusia, nggak akan masuk akal. Tapi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diterima. Kalau pakai teknologi sekarang bisa diterima peristiwa Isra Mi'raj. Apa sebabnya? Bukan Nabi yang jalan sendiri, tapi Nabi diperjalankan. Simbolnya seperti semut. Semut yang ada di Masjid Nur City ini ketemu sama semut yang lainnya masih ngobrol-ngobrol. Terus rupanya dia bilang paginya, saya habis jalan-jalan dari Surabaya. Kira-kira percaya nggak semut yang lain? Tadi malam nggak percaya. Apa sebabnya? Pakai otak semut, pakai kemampuan semut jalannya. Tapi coba, rupanya dia naik ke kantong Pak Sony. Pak Sony kemana? Ke Makassar, 2 jam. Kalau berangkat ini pagi, sore, siang, kan berarti bisa saja langsung sekali berangkat balik lagi, kan begitu ya. Akhirnya semut ngomong kepada yang lain-lainnya. Kalau versi semut pasti nggak percaya. Tapi kalau kita lihat semut berjalan sama diperjalankan, beda nggak? Pak, beda nggak? Beda. Kalau dia berjalan sendiri resikonya tinggi. Ketika mau jalan boleh jadi ketemu Pak Sony keinjak mati. Ketemu sama ayam dicepakan. Jalan lagi ketemu mobil kelindes. Tapi coba kita lihat, ada hal yang belum kita lihat. Ini belum ada teknologi, apalagi Nabi Muhammad yang diperjalankan oleh Allah, yang Allah abadikan dalam surah 17. Surah Isra itu bicara keimanan, indahnya keimanan. Orang yang iman kepada Allah mudah akan sabar, mudah akan tenang. Orang yang beriman kepada Allah, simbolnya ada juga ilustrasi. Bisa kita lihat. Bapak-bapak ada yang suka burung nggak? Miara burung. Coba, ada Pak ya? Coba kita lihat. Orang yang beriman kepada Allah sama orang yang imannya kurang atau gelisah berbeda. Kalau orang yang imannya kurang tuh ibarat kita lihat burung yang ada di sangkar. Pak, kalau burung ditaruh di sangkar, tutupnya dibuka, kira-kira burungnya kemana? Pasti dia akan berusaha kabur. Ditutup aja gelisah dia. Itulah simbol orang yang imannya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mudah gelisah, mudah menyalahkan, mudah tidak percaya diri, mudah tidak nikmat. Tapi kalau dia beriman kepada Allah, apapun yang Allah berikan dia akan mudah qanaah, menerima. Apapun keputusan Allah itulah yang terbaik. Beda dengan orang yang beriman kepada Allah, ibaratnya seperti ikan, bukan di lautan tapi ikan yang ada di kolam. Kalau jadi ada bapak-bapak, ibu-ibu pernah lihat ada kolam, ikan kan tenang jalannya. Inilah simbol yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilustrasi yang lain, orang yang beriman sama yang tidak beriman berbeda. Bapak-bapak pernah naik komuter lain ya? Ibu, ada yang pernah naik komuter lain?
ya kan? Itu naik komuter lain kan ada yang berdiri, ada yang duduk. Saya tanya kira-kira semuanya. Ketika masinis mengerem mendadak, kira-kira yang sangat berpengaruh terhadap guncangan rem mendadak itu yang duduk apa yang berdiri kira-kira nih ibu? Yang berdiri apa simbolnya? Yang berdiri sebabnya tidak ada dudukan yang kuat. Pegangannya boleh jadi nggak dapat pegangan dia, akhirnya goyang. Inilah simbol orang yang imannya kurang saat Allah berikan ujian kepada Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa musibah, ujian, kegagalan dan lain sebagainya. Maka dia tadi mudah goyah. Saat jualan nggak laku-laku, lihat tetangganya laku, berburuk sangka, jangan-jangan pakai dukun, betul nggak? Akhirnya dia datang kepada dukun itu, naudzubillah, itu simbolnya. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah, kuat imannya, simbolnya apa? Seperti orang yang duduk. Walaupun goncangan dia terasa, tapi dalam posisi yang lebih nyaman, posisi lebih tenang. Dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah, tidak melihat kepada yang di atas, lihat kepada yang di bawah. Ini yang dilakukan juga oleh sahabat Umar bin Khattab, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, termasuk Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah dan lain sebagainya. Karena sebabnya mereka menjaga keimanan yang luar biasa sampai bukan hanya imannya yang kuat, sampai dia rela mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya untuk apa kira-kira? Yaitu untuk nasrul dakwah, untuk sebarnya Islam. Bisa kita lihat haulai ashabah al-azamah lam yudakhilu fi sabili nasr dakwah. Mereka senantiasa berdakwah luar biasa. Untuk Abdurrahman bin Auf, ini awalnya kere, miskin, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah nggak bawa apa-apa. Ketika dia jualan mendapatkan penghasilan, sebelum dia jualan punya modal, itu jadi tukang kuli dulu, tukang angkut. Sampai-sampai Abdurrahman bin Auf dijamin oleh Allah masuk surga. Apa amalannya? Bukan hanya tadi imannya yang kuat, tetapi senantiasa bersyukur kepada Allah dengan bersedekah. Berapa sedekahnya Abdurrahman bin Auf? Diriwayatkan Abdurrahman bin Auf ini sedekahnya kurang lebih 50.000 dinar. Satu dinar itu kalau kita lihat pakai emas, dinar itu emas ya Pak ya. Satu dinar itu 4,25 gram emas. Jadi kalau dihitung 4,25 gram emas, kalau segramnya berapa Bu harga emas? 500.000 rupiah, berarti satu dinar berapa? Setara sekarang itu kurang lebih 2.125.000 rupiah. Tapi mereka Abdurrahman bin Auf tidak sedekah satu dinar Pak. Sedekahnya 50.000 dinar. Kalau dihitung berapa? 50.000 dinar dikali 4,25 gram emas dikali 500.000 rupiah, maka akan ketemu angka setara dengan harga sekarang, rupiah 106 miliar rupiah. Kita memang belum seperti Abdurrahman bin Auf, kita tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq, tapi setidak-tidaknya kalau kita iman kita kuat, maka akan mudah yang Allah janjikan dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah sukses, sungguh memperoleh ketenangan, ketentraman, sungguh memperoleh keindahan hidup. Siapa itu? Al-mu'minun, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan orang yang beriman? Dia bukan hanya dengan lisan, bil jawareh, dia melaksanakan perintah Allah. Di antaranya apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Dia akan mudah melaksanakan salat. Walaupun salatnya belum khusyuk, tapi latihan menuju khusyuk. Setidak-tidaknya saat dia sholat biasanya cuma lisannya yang diajak, cuma gerakan badannya, maka kita latihan menuju hati kita diajak untuk bersujud kepada Allah. Hati, maka yang kata kunci lah, bukalah hati kita. Kalau kita berbicara dengan anak kita dengan hati, berbeda dengan berbicara dengan emosi, betul atau tidak? Kalau kita pakai akal rasio, maka boleh jadi anak kurang sayang terhadap kita. Demikian halnya dengan pasangan suami istri. Kalau kita sayang, bicaranya dari hati ke hati, itu luar biasa sekali. Bukan marah, bukan emosi.
tapi kasih sayang. Saat kita menjadi atasan di perusahaan, bukan marah-marah menyalahkan orang-orang, tapi kita mudah cinta, mudah sayang, mudah kreatif dan lain sebagainya. Yang ini yang bisa kita lihat, hadirin yang dimuliakan, yang Allah tegaskan juga. Kalau tadi dalam surah Al-Mu'minun, maka dia mudah mengerjakan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah, mudah untuk salat khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi muridun. Orang yang beriman kepada Allah, dia akan senantiasa lumuri lisannya dengan zikrullah. Dia hiasi kehidupan sehari-harinya mengerjakan amal soleh. Tadi dia derma, bersedekah, bukan hanya di bulan Ramadan, dilanjutkan pada bulan-bulan yang lainnya. Karena Syawal artinya adalah peningkatan. Harapannya, coba kita lihat hadirin hadirat. Ini saudara-saudara kita sudah mulai pada mudik ya Pak ya. Lebaran udah pada mudik belum nih? Ini kayaknya udah ngepak-ngepakin kardus-kardusnya udah masing-masing nih. Coba kita lihat. Kita mau mudik lebaran aja, mudik fisik ke kampung halaman kita. Kita rela mengorbankan waktu kita. Kita rela mengorbankan jiwa kita. Nyawa pun banyak yang meninggal dunia gara-gara apa? Mau mudik. Hartanya kalau kita sampai kampung halaman seneng rasanya kita kasih-kasih itu saudara-saudara. Hadiah, uang, baju dan sebagainya. Agar apa? Berjumpa dengan keluarga besar kita. Itu kita mudik fisik. Semestinya juga sama, kita mudik rohani menuju Idul Fitri. Mudik rohani kita perjuangkan. Bukan hanya jiwa kita sebagaimana contohkan oleh para sahabat Rasul. Mereka berjuang bukan hanya fisik saja, jiwanya, pemikirannya untuk Islam. Kita memang tidak seperti mereka, tapi minimal kita jaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Mereka itulah yang memperoleh kemenangan. Yang Allah tegaskan juga dalam surah Al-Mu'minun, itu memperoleh kesuksesan, kenikmatan, ketentraman, ketenangan. Walaupun ujian dari Allah luar biasa. Hendaknya kita bisa belajar dengan Siti Hajar. Siti Hajar istrinya siapa? Hadirin hadirat. Istrinya siapa? Hah? Nabi Ibrahim, alhamdulillah. Itu saya kira ini Bang Boim. Itu Nabi Ibrahim istrinya Siti Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim untuk berdakwah. Perjuangan yang luar biasa. Ujiannya coba ditinggali di tanah yang tandus, airnya ada. Berupaya mencari air yang ada nanti kita baca dalam filosofi sa'i. Siti Hajar nggak berhenti sebelum 7 kali gagal. 1 kali gagal, 2 kali gagal, nyari kemana cari. Akhirnya bisa dilihat 7 kali baru pasrah kepada Allah. Kita juga bisa belajar. Boleh jadi saat kita melaksanakan pekerjaan sering gagal, 1 2 kali biasa diri. Minimal berapa? 7 kali. Baru Allah tegaskan, sungguhnya setelah adanya kesulitan maka adanya kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Itu ada kesulitan baru adanya kemudahan. Kita bisa belajar dengan Thomas Alva Edison yang penemu lampu. Dia melakukan uji coba terhadap bola lampu. Itu luar biasa sekali. Gagalnya 999 kali. Berhasilnya yang langkah 1000. Berarti gagalnya 999. Kita memang tidak seperti Thomas Alva Edison, minimal tadi 7 kali. Kita sudah dibiasakan gagal. Ingat waktu bapak bayi punya anak, ada yang anak masih kecil bayi. Coba kita lihat anak kita mau belajar merangkak aja jatuh, berdiri jatuh, jalan jatuh, udah biasa kegagalan. Makanya simbol orang yang beriman kepada Allah tadi, walaupun ada ujian dari Allah, dia mudah tenang. Inilah yang Allah tegaskan dalam surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maka orang yang beriman dan tenang jiwanya. Karena kenapa? Dia berzikir lumuni dengan
amal-amal yang soleh. Bahkan bukan hanya tadi dia menjaga bermanfaat bagi manusia, khairun nas anfa'uhum linnas, tetapi juga walladzina hum lizakati fa'ilun, dia menunaikan zakat, menjaga kehormatannya, menepati janji, menjaga amanah. Inilah diantara amalan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kita puasa? Yang diseru adalah iman. Dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Imran, surah ketiga ayat 133, ayat 135. Diantaranya orang yang beriman kepada Allah, dia mudah untuk taubat kepada Allah, sehingga dia akan mendapatkan ganjaran surga di sisi Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa amalan orang yang bertakwa? Apa amalan orang yang beriman? Setidak-tidaknya Allah telah tegaskan. Yang pertama, bersedekah. Tidak harus menunggu kaya, dalam keadaan miskin juga sangat dianjurkan bersedekah. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan paceklik. Abdurrahman bin Auf miskin karena bersedekah jadi kaya. Bill Gates, pengusaha non muslim Microsoft, dia berhasil. Apa rahasianya? Pas saya baca, rahasianya itu bersedekah 50% dari total keuntungan yang dia dapatkan. Logikanya kan berkurang Pak ya, tapi bagi Bill Gates itu justru bertambah. Itu non muslim percaya. Padahal dalam Islam jelaskan, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayunas sirul yusra. Allah akan mudahkan, berikan lipat gandakan 10 lipat sampai 700 kali lipat. Ini yang luar biasa sekali, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya pada kajian yang sederhana ini, indahnya orang yang beriman, dia akan mudah berbaik sangka kepada Allah. Justru orang yang tidak beriman kepada Allah boleh jadi akan melukai keimanannya, boleh jadi akan membatalkan keimanannya. Dengan apa? Boleh jadi dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ini yang dijelaskan oleh Allah, la tusyrik billah innas syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu dosa besar. Apa sebabnya? Imannya tadi itu tidak dijaga. Kita mudah bertaubat kalau beriman kepada Allah, yang Allah tegaskan dalam surah 66, surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang yang beriman kepada Allah mudah lisannya bertaubat kepada Allah, istighfar. Oleh karena alhamdulillah, semoga kita berdoa kepada Allah di ujung Ramadan ini kita bisa berjumpa dengan bulan Syawal, agar kita semuanya minal aidin, menuju kepada yang suci, kembali kepada fitrah. Karena iman kita tak lain mudah-mudahan bertambah. Syawal artinya meningkat amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Semoga kita bisa berjumpa juga bukan hanya tahun ini, tahun depan dengan bulan Ramadan, sehingga amal kita di hadapan Allah semakin meningkat. Iman itu ibarat seperti baterai Pak. Baterai handphone kita itu iman. Kalau baterai kita bagus, tidak soak, walaupun dicasnya sama, ini ada dua baterai, yang satu bagus, yang satu soak, dicasnya sama waktunya, dua-duanya, kemudian masaknya beda nggak kira-kira dipakainya? Lamaan mana kira-kira? Lama-lamaan yang normal, yang soak udah dicas 5 menit udah mati. Demikianlah keimanan kita kepada Allah saat bulan Ramadan. Kita diingatkan simbol ikan, simbol ayam. Padahal yang dirami itu telurnya sama Pak, induknya sama, masanya sama, tapi kenapa ada yang telurnya temburuk, ada yang menjadi ayam? Telur yang temburuk berarti adalah imannya yang kurang. Boleh jadi kita berpuasa hanya puasa makan minum saja, nggak makan nggak minum, sehingga kita mendapatkan nilai pahala di sisi Allah karena kurang ikhlas. Tapi kalau kita dengan ikhlas, dengan bangga, dengan senang, insya Allah seperti itik, seperti bayi yang baru lahir. Ibu-ibu punya bayi kan? Coba bayi itu, bayi yang baru lahir dicium kapanpun kan enak kan?
Baru bangun tidur cium enak nggak? Habis johor enak, asar enak, ilernya juga dicium juga enak. Coba kalau nenek-nenek gimana? Ini juga simbol sama. Idul Fitri harapannya kita seperti bayi yang baru lahir, seperti jas yang baru kita pakai. Maka hendaknya nanti kita jaga dari noda-noda, dari berbuat syirik kepada Allah, kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Barangkali kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ya kita cukupkan saja. Gimana nih Pak Sony? Mana Pak Sony? Ada pertanyaan? Atau kalau tidak ada pertanyaan nanti karena waktunya nggak memungkinkan, nanti bisa ditanya melalui SMS atau telepon juga boleh. Bagi yang mau nanti konsultasi tidak dipungut biaya silakan. Saya bacakan ini nomornya 081. Ini nomor handphone saya. Nanti kalau ada konsultasi silakan. Kalau nanti insya Allah ada waktu akan saya akan jawab. 081 29 56 3750. Sekali lagi 081 29 56 3750. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Apa yang saya kaji pada kesempatan ini bukan hanya kita dengarkan, semoga kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Akhir kata dari saya, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar dan ditambah daun katuk. Kajiannya lebih cepat, lebih bagus. Jangan bertele-tele karena jamaah sudah pada ngantuk. Buat tomat, buat cempedak, tamat dah. Baik, yuk bersama-sama biar berkah, yuk bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kajian kita sekali lagi bisa bermanfaat, harta yang kita dapatkan, harta yang rezeki yang berkah, sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang, ibadah kita semakin meningkat. Allahumma barik lana wa ballighna Ramadan. Allahumma 'allamtana, Allahumma 'allamtana ma'allimna ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.